Ya, tapi kalau untuk periode ini, insya Allah mungkin bisa 3-4 pasang bisa itu, Pak. Contoh Oh, misalnya, kalau PKB berkoalisi dengan PSI, ya ya, secara fatsun itu ya, PKB tentu yang wali kotanya, meskipun sama-sama 5 kursi. Karena suara ya, suara PKB itu ada 78.000 sekian. Nah, sedangkan ya, PSI kan 61 sekian. ya, Ya. Jadi artinya ya, secara fatsun ya, tentu kami yang akan punya hak untuk ya, menjadi calon wali kota gitu ya. ya, Nah, ya. sebenarnya kan PSI gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang untuk periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Haji Muhammad Masun, SIP. Beliau adalah Ketua DPC PKB Kota Semarang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Bambang Sadono. Terima kasih di kesempatan untuk Iya, gabung di Inspirasi. ya. Baik, Pak Masun ini lahir di Magelang 21 April 1961, menyelesaikan S1 di Universitas Wahid Hasim Semarang, aktif di Nahdlatul Ulama, pernah menjadi Ketua Lasisnu Jawa Tengah, pernah menjadi anggota DPRD Kota Semarang, dan saat ini menjadi Ketua DPC PKB Kota Semarang. Nah, mungkin Bapak bisa secara singkat melengkapi perjalanan karirnya sampai posisi saat ini. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang kesempatannya bahwa betul tadi sudah disampaikan Pak Bambang, saya lahir di Magelang 21 Ya, April 1961. Aktivitas saya memang tidak lepas dari lingkungan Nahdlatul Ulama sejak mulai ya, remaja ya, di Hipnu ya. ya, Hipnu kemudian sampai menjadi sekretaris Hipnu Jawa Tengah, PW Jawa Tengah, kemudian sekretaris PW Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, kemudian dipercaya sebagai Ketua Lazisnu sejak 2013 yang lalu, jadi sudah 2 periode sampai 2024 ini. Jadi di lingkungan NU tidak pernah lepas. Kemudian ketika di partai politik juga sama, karena sebetulnya kami aktivitas di Nahdlatul Ulama Jawa Tengah itu ketika reformasi, kemudian sama-sama kita ketahui bahwa NU, PBNU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, dan ya, kemudian berlanjut di semua tingkatan, semua level. Ya kemudian saat itu kemudian mulailah awal tertarik di dunia politik ya, di periode reformasi 98 ya, ketika deklarasi PKB Kota Semarang, kami para ya pemuda waktu itu mempersiapkan diri untuk deklarasi di tingkat provinsi maupun di Kota Semarang. Kemudian pilihan saya jatuhkan untuk di tingkat kota. Jadi ya, mulai saat itu saya sebagai pengurus DPC PKB mulai dari wakil sekretaris, kemudian 2002-2007
saya terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPC. Nah, kemudian periode 2021 sampai 2026 ini mendapatkan ya tugas kembali sebagai ketua DPC. Jadi sudah 2 kali sebagai ketua DPC, Pak Bambang. Itu sekilas bahwa karir di dunia politik dimulai dari awal reformasi. Ya, jadi ini mengulang, Pak ya, mengulang posisi. Nah, ya, Pak Masud mungkin bisa bercerita tentang hasil Pileg 2024 untuk PKB di Kota Semarang, Pak. Ya, ini pengulangan dari 99 ketika awal mula kita ikut kontestasi, mendapatkan 5 kursi, kemudian turun 4 kursi di 2004, kemudian 2009 tinggal 2 kursi. Nah, 2014 kembali 4 kursi, 2019 4 kursi, kemudian 2024 ini kita memperoleh 5 kursi seperti 99 saat dilahirkan di Kota Semarang untuk ikut kontestasi pertama kali. Ini alhamdulillah secara suara memang ada penurunan, tapi secara kursi malah justru naik. Karena dapil Kota Semarang kan mungkin karena ya pembagian dapil yang seperti itu, kemudian PKB mendapatkan ya satu sisi keberkahan, satu sisi juga mungkin ya kerugian. Baik, Pak Masun. Jadi kalau dengan 5 kursi itu bagaimana proyeksinya nanti untuk pemilihan wali kota, Pak? Jadi kami mendapatkan tugas dari DPP bahwa ya kami sudah langsung membentuk istilahnya des pilkada ya. Kemudian meskipun secara normatif untuk bisa ngusung itu harus minimal 10 kursi, tapi paling tidak dengan 5 kursi ini kami tetap akan membuka pendaftaran baik wali kota maupun wakil wali kota. Nah, dari sisi itu kita punya prospek bahwa karena kami ini basisnya Nahdlatul Ulama, tentu kami mendapatkan keberkahan banyak dilirik orang, Pak Bambang. Hingga kesempatan ini kami gunakan untuk menjaring, kemudian nanti tentu menyaring sesuai dengan ketentuan di partai, mulai dari tingkat DPW maupun ketika nanti diputuskan oleh DPP. Ya, posisi 5 kursi untuk 10 kursi. Jadi kalau nanti pasangannya itu sama-sama 5 kursi, itu memang tinggal berunding siapa yang wali kota, siapa yang wakil wali kota. Jadi peluangnya sama. Nah, sekarang ya pertanyaannya, apakah sudah ada nama-nama yang mulai dipersiapkan atau sudah mendekat dan PKB sudah mulai mungkin mempertimbangkan untuk mencalonkan? Ya, sudah cukup banyak juga yang melirik, Pak Bambang ya. Di samping internal kader sendiri juga ada, kemudian juga dari luar yang kemudian bahkan sudah menyatakan dirinya sebagai kader PKB ya. Itu sudah ada, kemudian juga dari nama-nama yang beredar itu sebagian sudah ada komunikasi, Pak. Ya, tentu seperti ada Pak Iswar misalnya, kemudian ada Mas Wawan gitu ya, Pak. Kemudian ada juga beberapa kader sendiri, misalnya kayak tokoh senior atau mantan wali kota juga sepertinya juga berminat untuk maju, yaitu Pak Marmo. Kami terbuka, jadi siapapun nanti bisa mendaftarkan diri di tingkat DPC. Di PKB itu ada 3 tingkatan, boleh mendaftar di tingkat DPC, kemudian di DPW maupun di DPP.
Jadi Ya. nanti tentang mekanismenya tentu ada aturan-aturan yang memang harus dilalui melalui DPC, DPW, dan juga DPP. Ya. Kalau Pak Mas Wawan itu apa Pak Adi itu, Pak? Ya, Adi Setiawan itu ya, Setiawan. Oh, Nah, saya. beliau sudah menyatakan diri bergabung di PKB. Nah, kemudian Hmm. saya tanya juga minat untuk apa ya, ukur baju, saya Pak, calon wakil aja gitu. Jadi eh, tentu kami sangat bergembira nanti semakin banyak pilihan dari masyarakat Semarang terhadap para tokoh yang ingin maju, khususnya melalui PKB. Tentu kita himbau kepada semuanya untuk bisa nanti berkomunikasi, dan juga ketika sudah pendaftaran juga bisa mendaftarkan diri. Ya. Kalau pendekatan-pendekatan koalisinya, Pak, apakah sudah kelihatan gambaran-gambarannya dengan siapa nanti PKB? Iya, sebetulnya dari pengalaman pilkada atau pilwakot yang lalu sudah sering kita lalui ya. Saya sendiri ikut memproses ketika 2005 misalnya. Dan waktu itu kan Pak Sukawi di periode kedua, kita partai-partai misalnya yang istilahnya papan tengah itu ya, misalnya kayak PKB, PAN, PKS, kemudian P3 itu mengusung Pak Sukawi misalnya seperti itu. Alhamdulillah sukses waktu itu ya. Kemudian juga dengan PDI yang baru aja ini, misalnya Mas Hendy sama Mbak Ita, misalnya. Kita juga bergabung. Pernah juga dengan PKS, tapi belum berhasil waktu itu misalnya. Jadi soal komunikasi dengan partai-partai, karena ya saya juga menugaskan salah satu dari anggota fraksi kami ini untuk menjalin komunikasi, karena rata-rata pimpinan partai itu juga ada di komisi-komisi di DPRD Kota Semarang. Jadi sangat cair lah untuk komunikasi itu, sehingga bagaimana tinggal chemistry-nya aja nanti, chemistry-nya seperti apa. Kemudian juga kami tentu akan selalu berkomunikasi dan juga menjalankan tugas ini sesuai dengan arahan dari DPW maupun DPP. Di komunikasi ini tentu tingkatannya. Jadi tingkatan di kota tentu sangat cair. Mudah-mudahan ini juga memuluskan untuk bisa ke tingkat selanjutnya, sampai ke tingkat DPP, sehingga nanti kata pemutus itu di beliau-beliaunya di tingkat pusat. Ya, baik. Untuk koalisi nggak ada masalah, harusnya dengan siapapun bisa saja terjadi. Tapi mungkin Pak Masun sudah melihat tokoh-tokoh yang muncul itu, kira-kira menurut Pak Masun yang dianggap cocok potensial itu yang mana? Iya, saya kira banyak ya yang dari rekam jejak yang ada. Yang muncul sekarang ini kan juga sudah punya rekam jejak, Pak Bambang. Misalnya sudah menjadi mungkin anggota DPRD cukup lama, kemudian juga di rekam jejak profesionalisme mereka itu juga cukup banyak, juga ada yang DPR RI dan sebagainya. Dari sisi itu saya kira semakin baik, semakin banyak semakin baik, sehingga beberapa ya misalnya role model yang mungkin bisa untuk diteruskan itu harus ditingkatkan lebih tepatnya. Karena kalau soal Kota Semarang ini tentu dari berbagai ya wali kota yang pernah ada, ini tentu ada sukses story-nya, ada macam-macam ya. Tapi bagi pandangan saya pribadi, masih
kalau soal bicara kurang kan masih kurang, Pak ya. Masih banyak Ya, hal yang memang belum bisa terselesaikan oleh ya, periode-periode wali kota sebelumnya. Ya, soal yang klasik misalnya soal rob dan banjir, ya. soal masalah kemasyarakatan yang mungkin masih juga banyak yang saya soroti misalnya kayak ya, yang paling dasar ya. Saya paling dasar ini juga belum menjadikan solusi dari masyarakat misalnya soal langkanya pemakaman umum. Nah, Oh, ya ini juga ini menjadi PR lah ya. Karena ya ternyata kan misalnya meskipun itu gratis atau mungkin ada subsidi dari Pemkot, tapi masyarakat masih mengeluhkan karena harus eh, membayar sekian rupiah misalnya. Hal semacam ini kan mestinya bisa dipikirkan ya, karena ini menjadi kebutuhan dasar. Nah, beberapa hal yang memang mungkin ini nanti juga akan kami usulkan bagi calon-calon yang ada di atau melalui PKB agar ini menjadi salah satu bagian dari visi misi. Ya, ini salah satu ya mungkin yang ya, ya, menjadi catatan ya. kami. Nah, soal pemakaman itu apanya, Pak? Lahannya atau pembiayaannya yang menjadi masalah? Ya, banyak hal yang nantinya mungkin harus perlu dipikirkan Pak Bambang ya, karena misalnya soal pemakaman Muslim ya, ini kan juga Hmm, sekarang ini campur-campur ya, misalnya. Padahal kan ini harus diakomodir tentang keyakinan masalah itu. ya, Nah, seperti ini kan juga harus dipikirkan bagaimana yang sebetulnya ini sudah dilaksanakan oleh eh, ya kaum non Muslim yang sudah rapi dalam hal apa ya manajemen ya. hmm, Nah, kayak gini mestinya bisa diperbesar dalam konteks kebijakan ya. Sehingga tidak bercampur. Ini kan aspirasi yang tidak bisa diabaikan karena ya, dari 1,8 ya penduduk kota Semarang itu 1,5 juta Muslim. Nah ini kan hmm, tidak bisa kalau kita lihat sekarang pemakaman umum yang dianukan campur-campur misalnya, itu ya, harus diberikan solusi ya karena darurat memandangnya kemudian ya akhirnya masyarakat terima apa adanya. ya, Padahal ini ya, kadang menyangkut soal keyakinan. Nah ini ya, lahan saya kira masih cukup banyak ya. Pemkot bisa ya. inisiasi untuk itu. Kalau memang masih kurang pun saya kira bisa lah dengan cara eh, apa ya kerjasama dengan mungkin pemerintah daerah yang lain yang berhimpitan dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa Ya. dijadikan solusi ke depannya. Pak Masun, eh, kalau melihat apa dinamikanya nggak mungkin ya seperti periode yang lalu bisa Pak Endi maju sendiri artinya sebagai calon tunggal. Ini kira-kira seperti apa nada-nadanya? Iya, iya, betul Pak Bambang ya. Jadi kalau periode Pak Endi yang kemarin itu memang ya ya suka atau tidak mau tidak mau akhirnya kan ke arah situ Ya, ya kan. Karena ya, emang nggak ada yang berani dalam tanda kutip untuk bisa ya, maju ya. Kemudian kita berani pun untuk berkoalisi juga sangat sulit untuk bisa mengajak gitu ya. Sehingga ya. ya tapi kalau untuk periode ini insya Allah mungkin bisa 3-4 pasang bisa itu Pak. Contoh Oh, misalnya kalau PKB berkoalisi dengan PSI ya ya, secara fatsun itu ya, PKB tentu yang wali kotanya meskipun sama-sama 5 kursi. Karena suara ya, suara PKB itu ada 78.000 sekian. Nah, sedangkan ya, PSI kan 61 sekian. ya, Ya. Jadi artinya ya, secara fatsun ya, tentu kami yang akan punya hak untuk ya, menjadi calon wali kota gitu ya. ya, Nah, ya, sebenarnya kan PSI gitu ya. ya, Ya, ya. Terus nanti kalau dengan misalnya Golkar tinggal nambah
nambah satu misalnya bergabung dengan Ya. P3 misalnya gitu ya. Nah, Ya. itu mungkin juga bisa sama kita yang usung wali kota, gitu kan. Iya, iya. Nah, kan seperti itu ya. Nah, Ya. kemudian juga dengan Demokrat sama. Nah, Demokrat mungkin Demokrat yang punya jatah 6 kursi, Ya. dia wakil, barangkali seperti itu Ya. konstelasinya. Saya kira masih sangat luas untuk bisa Ya. ya tadi bahwa membangun koalisi untuk mungkin 3 sampai 4 pasang barangkali dengan karena PDI bisa berangkat sendiri. PDI Ya. bisa berangkat sendiri, yang lain tentu harus Ya. berkoalisi. Jadi tidak mungkin PKB berkoalisi dengan PDI gitu. Sangat mungkin juga asal apa ya asal ya take and give-nya gimana begitu ya. Nanti itu kan kami nanti akan mencoba merumuskan di tingkat kota, tentu akan Ya. konsultasi di tingkat DPW, kemudian Ya. nanti akan kita sampaikan ke tingkat DPP dan masing-masing jenjang kan ada komunikasinya tuh Pak. Artinya kan Iya, iya, oke. soal take and give-nya itu bagaimana kan itu ya. Karena Ya. kalau kita mempunyai 5 kursi kemudian hanya mendukung, ya tentu kan ya, Ya. ya tentu ya tidak mungkin kami Ya. marwah partainya kan juga harus kita pikirkan itu Pak. Ya. Baik, ini saya kira matematikanya menarik, Ya, hitung-hitungannya Pak Masud. ya. Nah, mungkin terakhir pertanyaan saya, apa yang diharapkan atau disarankan oleh PKB Kota Semarang kepada masyarakat dalam situasi yang seperti sekarang ini supaya dalam pilkada nanti benar-benar bisa menghasilkan pemimpin yang kalau ideal tidak bisa ya mendekati ideal lah untuk menjawab persoalan-persoalan di Kota Semarang. Ya, jadi saya kira masyarakat sekarang sudah cerdas ya. Jadi bagaimana menilai sosok-sosok yang akan menjadi pemimpin di Kota Semarang ini. Jadi jangan terlalu melihat mungkin kebiarnya saja, barangkali ya. Ya. Yang lebih penting adalah bagaimana track record, kemudian juga bagaimana bisa menilai ya kiprah selama ini. Jadi nanti masyarakat tentu kami di partai tentu akan menyampaikan ya. Nanti ketika kita Ya. sudah putuskan bahwa kita sudah mengusung si A, kemudian sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP, tentu akan kami bantu untuk ya mensosialisasikan tentang bagaimana sang sosok ini supaya menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi ya katakanlah jadi Kota Semarang ini menjadi ya barometer lah paling tidak, barometer untuk tingkat Jawa Tengah minimal, syukur nasional ya, bahwa Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi paling tidak mempunyai mandat sebagai ibu kota ya. Ini kan Ya. harus menjadi percontohan di semua daerah. Apalagi ya tentu APBD-nya paling tinggi kan Pak Besar. Bambang ya, paling besar, Iya. paling besar. PAD-nya juga paling besar dan sebagainya. Nah ini sangat mungkin untuk menjadi role model bagi pengembangan kota. Saya kira itu yang penting. Jadi masyarakat agar jeli di dalam hal memandang nanti juga memilih menjatuhkan pilihannya kepada sosok-sosok yang nanti akan berkontestasi untuk memimpin Kota Semarang. Jangan sampai yang APBD-nya yang cukup tinggi, cukup besar itu kemudian ini malah justru kontraproduktif, tidak menjadikan hal yang positif bagi perkembangan kota, dan tentunya adalah masyarakat kan yang akan terima dampaknya. Ya. Jadi sepertinya sederhana ya, cuma nyoblos saja, tapi sebetulnya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk bisa berdampak kepada diri mereka sendiri. Oleh karenanya harus hati-hati untuk bisa memilih itu. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Haji Muhammad Masun, SIP, Ketua DPC PKB Kota Semarang.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi referensi kepada masyarakat kota untuk memilih calon pemimpinnya yang dikehendaki, yang cocok, yang bisa menjawab, mencari solusi persoalan-persoalan yang ada di Kota Semarang. Sekali lagi terima kasih Pak Masun, sukses. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.